Islam, disingkat Rohis, adalah sebuah organisasi memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Rohis sering disebut juga sebagai IREMA, Ikatan Remaja Masjid, atau Dewan Keluarga Masjid, DKM. Fungsi Rohis adalah forum, pengajaran, dakwah, dan berbagi pengetahuan Islam. Fungsi ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional adalah menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Struktur dan fungsi organisasi Dewan Pengurus yaitu sebagai berikut. Pertama, Dewan Pembina. Dewan Pembina Eskul Rohis yaitu Bapak Rosyidin SPDI dan Ibu Umi Azizatur Rasyidah SPDI. 2. Ketua Umum. Ketua Umum Eskul Rohis yaitu Zaifah. Fungsi dari Ketua Umum adalah bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muktamar, penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum, pemegang kebijakan tertinggi di Dewan Pengurus Rohis SMA Negeri 1 Sumber, memonitoring semua kegiatan di bawahnya. 3. Ketua Ikhwan Akhwat. Ketua Ikhwan dan Akhwat Rohis SMA Negeri 1 Sumber adalah Abdurrahman dan Hanifah Lutfitasari. Fungsi dari Ketua Ikhwan dan Akhwat adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Umum, menggantikan posisi Ketua Umum apabila berhalangan, bertanggung jawab mempersiapkan musyawarah organisasi. 4. Wakil Ketua Ikhwan Akhwat. Wakil Ketua Ikhwan dan Akhwat Rohis SMA Negeri 1 Sumber adalah Fuad Malik Ibrahim dan Rista Endang Sari. Fungsi Wakil Ketua Ikhwan dan Akhwat adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Ikhwan Akhwat, menggantikan posisi Ketua Ikhwan Akhwat apabila berhalangan. 5. Sekretaris Ikhwan Akhwat. Sekretaris Ikhwan dan Akhwat Rohis SMA Negeri 1 Sumber adalah Rifki Galuh Nugraha dan Ade Nurul Hidayah. Fungsi dari Sekretaris Ikhwan dan Akhwat adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Umum, bertanggung jawab atas administrasi dan perlengkapan organisasi. 6. Bendahara Ikhwan Akhwat. Bendahara Ikhwan dan Akhwat Rohis SMA Negeri 1 Sumber adalah Dimas Muhammad F. dan Naura Tufaila Safa Zahra. Fungsi dari Bendahara Ikhwan dan Akhwat adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Umum, bertanggung jawab atas pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, dan mobilisasi dana secara transparan dan akuntabel. 7. Koordinator Divisi Ikhwan Akhwat. Koordinator Divisi Ikhwan dan Akhwat Rohis SMA Negeri 1 Sumber adalah Cairul Akhyar dan Reza Diah Gayatri. Fungsi Koordinator Divisi Ikhwan dan Akhwat adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Umum, bertanggung jawab untuk memantau kinerja dan mengkoordinir setiap divisi. 8. Divisi Syiar dan Dakwah. Divisi Syiar dan Dakwah Rohis SMA Negeri 1 Sumber diketuai oleh Syafri Firdaus dan wakilnya Zakia Hakimah. Fungsi dari Divisi Syiar dan Dakwah adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Umum, melakukan dakwah aman, yaitu dakwah yang ditunjukkan kepada lapisan umum masyarakat sekolah. Anggota Divisi Sidak adalah Randy Aditya, Syifa Soraya, Kartika Safitri, Fauza Halimatus, M. Zalfa, Nadarati Ayun, Dinda Fahrona, Silviana Fiti, Meta Sakina, dan Nanda Salpana. 9. Divisi Peringatan Hari Besar Islam atau PHBI. Divisi Peringatan Hari Besar Islam Rohis SMA Negeri 1 Sumber diketuai oleh Adi Septian dan wakilnya Nikita Anggia. Fungsi dari Divisi Peringatan Hari Besar Islam adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Umum, bertanggung jawab merencanakan dan mempersiapkan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Anggota Divisi PHBI adalah Sohibul Tamami, Salwa Salsabila, Syafiqatun Nu'ma, Sekar Mutiara, Najwa Ramadhani, Ahmad Rozak, Helmi Torik Adilan, Fanya Diandra Putri, Yurinda Naila Variana, Ulan Sofwatun Najilah, Tamara Agustini, Elofaikotun Nurbaeti, dan Alfarun Nikmah.
10. Divisi Jurnalistik. Divisi Jurnalistik Rois SMA Negeri 1 Sumber diketuai oleh Himawan Nugraha dan wakilnya Dwi Sandrina. Fungsi dari divisi jurnalistik adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Umum, bertanggung jawab untuk melakukan dakwah melalui sarana media, baik media konvensional seperti mading, buletin, spanduk, dan lain-lain, maupun media elektronik seperti media sosial, internet, radio, TV, dan lain-lain. Anggota divisi jurnalis adalah Aditya Sofwan, Alifia Aziza, Syifa Uli, Nasya Gustiani, Atala Dafa, Arman Hidayat, Mukoiratul Hilaliyah, Fadila Hersanti, dan Azhara Efril. 11. Divisi Tahmir. Divisi Tahmir Rois SMA Negeri 1 Sumber diketuai oleh Nova Lefran dan wakilnya Manika Melaras. Fungsi dari divisi Tahmir adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Umum, bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perawatan masjid sekolah. Anggota divisi Tahmir adalah M. Abid Abdullah, Rizha, Nurul Anissa, Anissa Adelia, Alfa Nurmala, Ashar Dimas, Aiman Nur Rahim, Triharsoyo, Bagas Afikri, Dimas Reza, Lintang Ayu, Rahmi Safira, Nurul Habibah, dan Sita Desviana. 12. Divisi Humas. Divisi Humas Rois SMA Negeri 1 Sumber diketuai oleh Mustika Azru Jasmin dan wakilnya Meldiana. Fungsi dari divisi Humas adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ketua Umum, bertanggung jawab atas terbentuknya Qaidah Ijtimaiyah atau basis sosial melalui aktualisasi tipe amal hidami dan pembentukan jaringan, baik internal maupun eksternal sekolah. Anggota divisi Humas adalah Raditya Robert Priyatna, Azlia Indonesiana, Wiwi Nur Aida, Dela Safitri, Sibli Arbionosa, Andre Pakusadewa, Bagus Nur Fazri, Gevira Zahratul Fauziyah, Alivia Amalinda, dan Reza Puspita. Program kerja Rohis SMA Negeri 1 Sumber dibagi menjadi 5 program, yaitu program tahunan, program bulanan, program mingguan, program harian, program tertentu, dan program yang bersifat insidentil. Pertama, program tahunan. Di antaranya ada Maulid Nabi Muhammad SAW, Tablik Akbar dan Isra Mi'raj, Ramadan Vaganza, peringatan 1 Muharram, dan Hobit. Kedua, program bulanan. Di antaranya ada kebersihan bulanan masjid, khataman bulanan, sebar doa, mading, dan komik. 3. Program mingguan. Di antaranya kebersihan mingguan masjid, keputrian akhwat, kultum, teras BTQ, dan kajian. Keempat, program harian. Di antaranya ada piket harian masjid, ngaji semangat, ngaji pagi, dan ngaji time. 5. Program tertentu. Di antaranya sarana dan prasarana masjid, keindahan masjid, dan song, hadroh, dan dokumenter. Keenam, ada program insidentil. Di antaranya ada takziah. Kegiatan Rohis dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama offline dan yang kedua online karena berhubung pandemi. Kegiatan offline adalah sebagai berikut. Yang pertama, kajian Al-Quran dan Kitab Kuning setiap hari Sabtu. Kedua, keputrian setiap hari Jumat. Ketiga, teras BTQ setiap hari Senin pulang sekolah. Keempat, kultum setiap hari Jumat. Dan yang terakhir ada piket masjid. Kegiatan online adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kajian setiap hari Sabtu melalui aplikasi. Kedua, ada ngaji time setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis melalui WhatsApp. Dan yang terakhir, ada ngaji semangat melalui WhatsApp. Apa sih benefit yang bisa kalian dapatkan jika masuk Ekskul Rohis? Di antaranya yaitu mengisi waktu dengan kegiatan positif, mempererat silaturahmi, memperkuat keimanan,
memperdalam ilmu agama, bisa saling berdiskusi mengenai ilmu agama, belajar berorganisasi, ikut serta dalam memakmurkan masjid, menjadi generasi muda muslim yang berkualitas, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kalian dapatkan. Cara pendaftaran: menghubungi CP yang tercantum di poster Open Recruitment. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makin banyak aja orang meninggal. Apa jangan tanda-tanda ya? Akhir. Halo, Cek. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gini, kenapa Cek. ya? Ada kabar duka, Cek. Kabar duka. Iya, si Budi meninggal, Cek. Hah? Serius, Sir? Serius, Si Budi? Cek. Iya, si Budi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal baru kemarin lo ketemu lo. Iya, baru kemarin banget ngobrol sama saya, Yar. Sumpah gak nyangka banget, Yar. Innalillahi ya Allah. Ya udah, Yar, makasih ya infonya, Yar. Nanti saya kabarin dah. Iya, sama-sama, Yuk, Cek. waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagi dunia, kamu mungkin seorang miliarder, selebritis, atau tokoh penting. Tapi ingat, bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah sebuah nama yang sudah ada dalam daftar. Kematian bisa datang kapanpun. Maka, agar bisa meninggal sebagai seorang muslim, kamu juga harus selalu menjalani hidup setiap saat sebagai seorang muslim. Tidak ada waktu untuk nanti. Sebagian besar orang menganggap kematian masih jauh sekali. Namun ketahuilah, saat hari itu tiba, maka sudah terlambat untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup ini adalah ketika ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mati saat kita masih hidup. Hanya karena kamu masih muda dan sehat, bukan berarti kematian tidak akan datang kepadamu, karena kematian tidak memandang usia. Mungkin hari ini kita masih ada di sini, tetapi besok belum tentu. Maka jalanilah hidup ini dengan benar dan pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang terucap di diriku adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.